Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Anak-anak Ustadz, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 3, subtema 2. Silahkan dipersiapkan buku tema 3, kemudian buku tulis serta perangkat yang lainnya. Silakan materi-materi yang penting di sini dicatat, ya, supaya tahu nanti ketika muncul di ujian antum sudah tahu apa yang harus dijawab. Barakallahu fikum. Dan kita masuk ke pembelajaran keempat dan kelima, ya. Materi kali ini untuk pembelajaran keempatnya itu menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan dengan benar, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang baik dan benar. Kemudian pembelajaran kelima menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Maksudnya mereka itu kita, ya. Kemudian mengapresiasi hasil karya seni mozaik dengan rasa percaya diri yang tinggi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan yang benar. Halaman 70, ya. Apa dampak dari pemburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik, dan dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan merusak lingkungannya. Kerusakan lingkungan akibat dari pemburuan hewan liar. Dia akan menebang pohon dengan segala macamnya, atau menggunakan racun-racun, atau melakukan penembakan-penembakan, sehingga akan membuat hewan-hewan menjadi mati, kemudian dijual, dan hal itu merupakan melanggar aturan dan undang-undang yang ada di negara kita. Simaklah cerita berikut ini di buku kalian masing-masing. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah terlebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan hewan-hewan hutan semakin sempit. Habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung, atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikarunia akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajiban untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Jadi apa yang dilakukan warga tadi itu salah, ya. Dia masuk ke hutan, melakukan perusakan hutan, tebang pohon sana sini agar ladang kopinya luas. Tapi dia tidak memikirkan habitat yang ada di hutan, seperti harimau. Dia juga butuh makan. Nah, biasanya kan yang hidup di hutan seperti kancil mungkin, atau kijang, atau mungkin binatang-binatang kecil lainnya yang menjadi makanan harimau itu dirusak. Karena udah pergi, hutannya udah dirusak,
otomatis binatang-binatang kecilnya pergi, sehingga harimau nggak punya makanan lagi. Maka dia masuk ke desa-desa untuk cari makan. Mungkin binatang ternak seperti ayam, kambing, atau yang lainnya. Maka hal ini merupakan sesuatu sikap yang tidak baik, melakukan penebangan hutan untuk kepentingan pribadi. Berikut beberapa pertanyaan yang ada di buku antum semua yang jawabannya ada pada teks. Ya, silahkan dilihat pada buku masing-masing. Soalnya ada 9. Ya, di video ini Ustaz nggak bacakan. Kenapa? Karena antum tinggal lihat di buku masing-masing, dan di video ini sudah ada jawabannya. Silahkan disalin di buku tulisnya, ya, bila perlu dicatat di buku tulis, ya, catat soalnya, kemudian dicatat jawabannya juga. Kenapa harus mencatat soal? Karena apa? Karena ketika belajar kita tahu, misalnya kok ini jawabannya ada ya, pertanyaannya bagaimana ya. Nah, tentu membuat bingung kan. Nah, makanya soalnya dicatat. Setelah dicatat soalnya, baru langsung dijawab, di bawahnya jawabannya, sehingga kita belajar, oh langsung ada jawabannya. Seperti itu maksud Ustaz. Kita masuk ke materi kedua, yaitu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang baik dan benar. Jadi ciri-ciri pertanyaan yang baik itu terdapat adiksimba. Apa itu adiksimba? Di pembelajaran berapa itu ya, kita udah bahas lah adiksimba itu apa. A-nya itu apa. Nah, kalau mau bertanya itu apa, itu maksudnya penggunaan kata tanya itu loh. Apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, bagaimana. Apa yang terjadi? Nah, di mana kejadiannya? Kenapa bisa terjadi? Siapa yang terlibat dalam hal itu? Nah, mengapa belum ada penanganan sampai sekarang? Bagaimana tanggapan dari Bapak terhadap kejadian ini? Nah, ini salah satu pertanyaan-pertanyaan yang baik jika seseorang ingin melakukan pertanyaan. Nah, unsur ini harus ada. Gak mungkin dia mau bertanya tapi nggak ada kata-kata ini. Ini ngawur nanti pertanyaannya. Jadi ketika kita membuat sebuah pertanyaan, unsur-unsur di atas itu merupakan hal-hal yang harus diperhatikan agar pertanyaan-pertanyaan yang kita buat dapat tersusun dengan baik. Perhatikan ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kelima, halaman 76. Materi yang ketiga menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Betul lah. Contoh, ayam dengan kucing, ayam dengan ikan. Ayam hidupnya di mana? Darat kan, kucing ikan di air, dalam air. Nah, di sini saya sengaja nggak kasih isi agar kalian bisa berpikir kira-kira ayam hidupnya di mana. Hidupnya di darat. Kalau bebek, bebek hidupnya terkadang di darat, terkadang di permukaan air. Ya, seringnya dia bermain di atas air itu kan. Kalau pernah nengok, tok seperti itu. Kucing hidupnya mana? Kucing hidupnya di darat dan di sekitar manusia. Karena kucing terkadang menjadi hewan peliharaan. Nah, kalau ikan hidup tentu semua udah pada tahu ya, di dalam air. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Dan hewan merupakan makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, sebagiannya untuk kebutuhan hidup manusia. Kita lanjutkan. Tahukah kamu
bahwa Allah Ta'ala menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama, cicak. Ya, cicak mereka hidupnya di mana? Cicak biasanya hidup di darat kan, kadang dia di dinding-dinding rumah-rumah, di plafon-plafon. Ya, ini. Nah, silakan nanti dibaca sendiri yang ada pada bukunya, karena ini terlalu banyak, ya, dan antum bisa baca sendiri. Ada perbedaan antara cicak dan bunglon. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm, pendek lah cicak itu ya. Kemudian ada kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di gua atau di rumah-rumah yang udah tua, atau pohon-pohon yang rimbun gelap. Itu kelelawar hidupnya di situ. Dia mempunyai sayap dan mempunyai cakar dan gigi yang tajam. Kalau siang tidur, kalau malam ya kejar ya nyari makan. Tuh. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Kelelawar ada hewan nocturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika berada di atas daun yang warna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Begitu seterusnya dengan warna yang lain. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Jadi kalau ada serangga, ditembakkan lidahnya, untuk dia makan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu mengapresiasi hasil karya seni mozaik dengan rasa percaya diri yang tinggi. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-teman kamu telah membuat karya seni kolase di mozaik kan? Itu materinya tentang hewan ya, cuman kan kita nggak pakai makhluk hidup, jadi selain makhluk lah kemarin itu ya. Nah, karena materi untuk apresiasi seni ini, kalian tentu kalau pembelajaran secara daring ini tentu nggak bisa ya melakukan penilaian, kecuali ketika sudah melakukan pembelajaran tatap muka di kelas, baru bisa dilihat, oh yang ini bagus, yang ini kurang bagus, wah ini lebih mantap lagi. Nah, seperti itu. Jadi untuk penilaian apresiasi seni itu bisa dilakukan secara langsung atau dengan melihat gambarnya melalui video-video atau dengan foto-foto yang dikirimkannya. Seperti itu ya. Barakallahu fikum. Demikianlah materi yang singkat kita hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi antum semuanya ya. Barakallahu fikum. Untuk tugas nanti kalau ada saya informasikan. Biasanya tugas ini berkaitan dengan pembelajaran untuk PH hari Rabu nanti. Jadi kalau yang mengerjakan biasanya cepat nanti, mudah nanti menjawabnya. Kalaupun nggak ada nanti juga nanti Ustaz infokan. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.